Bro, sis dengerin baik-baik. Sebelum kalian keburu buka aplikasi banking, tahan dulu napasnya. Jangan pernah bikin keputusan keuangan serius gara-gara video viral yang nyebut tanggal pasti pencairan duit pensiun. Banyak orang udah keburu susun rencana karena katanya rapel dan kenaikan pensiun bakal cair. Padahal kenyataannya bisa jadi belum ada satu pun keputusan resmi yang terbit. Yuk kita ngomong jujur, santai, tapi tegas soal ini biar nggak ada yang salah sangka, panik, atau malah jadi korban penipuan. Ada satu kenyataan yang sering baru terasa setelah semuanya kelar, kalau satu kabar kedengaran final dan meyakinkan, disebut angka besar, dilekatin istilah resmi, ditempelin tanggal, bisa bikin ribuan orang nunggu di tanggal yang sebenarnya nggak pernah ditetapkan secara sah. Kalau selama ini Bapak, Ibu, atau rekan-rekan ngandelin tambahan dana itu, buat nutup kebutuhan rumah, bayar obat, cicilan, atau bantu keluarga, terus pas dicek saldo nggak berubah, dampaknya nggak sekadar kecewa, dampaknya bisa ngerusak rencana 1 bulan penuh, bikin pikiran nggak tenang, bahkan memicu ketegangan di rumah tangga. Lebih parah lagi, sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa ada hak yang ditahan, padahal bisa jadi kebijakan resminya memang belum pernah dibuat. Berhenti sejenak. Ini bukan soal siapa paling pede ngomong di video. Ini tentang satu hal yang menentukan. Apakah benar ada keputusan pemerintah dan dasar hukum yang bisa diperiksa? Tanpa itu, nggak ada rapel. Tanpa itu, nggak ada kenaikan pensiun pokok yang bisa dijalankan oleh pelaksana. Jadi, pertanyaannya simpel tapi krusial. Berapa banyak orang yang udah menyusun rencana belanja karena percaya rapel 2025 akan cair? Berapa banyak yang menunggu tambahan dana karena mengira kenaikan pensiun sudah disahkan? Dan kalau besok saldo tetap sama, siapa yang bakal disalahin? Jangan skip bagian ini. Kesalahan terbesar bukan cuma percaya kabar keliru, tapi membiarkan kabar itu mengubah keputusan keuangan. Di luar sana banyak konten yang sebut APBN, sebut nama lembaga, sebut angka gede, terus nempel tanggal pencairan seolah itu ketetapan negara. Padahal dalam urusan keuangan negara yang ngiket bukan narasi, yang ngiket itu regulasi, keputusan, dan instruksi resmi. Jadi sebelum percaya, tanya dulu, peraturannya apa, nomor berapa, di mana bisa dibaca. Kalau nggak ada jawaban yang bisa diverifikasi, itu bukan kepastian. Oke, sekarang tarik napas lagi, karena dalam beberapa menit ke depan gue akan jelasin dengan gamblang dan rapi. Apa yang sudah ditegaskan secara resmi oleh lembaga pelaksana, aturan apa yang jadi rujukan, kenapa Taspen nggak bisa bayar tanpa dasar hukum, gimana bedain rapel sama penyesuaian berjalan, dan langkah apa yang aman buat ngelindungi hak pensiun, agar nggak terganggu gara-gara kesalahpahaman ataupun dimanfaatkan penipuan. Oh ya, biar nggak bingung karena tanggal yang berubah-ubah, semua tanggal yang kita bahas diseragamkan jadi 20 FEB 2026, jelas, tegas, nggak ngambang. Salam hormat dan doa terbaik gue sampaikan buat para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta keluarga penerima manfaat Taspen di seluruh Indonesia. Informasi soal pensiun itu bukan berita biasa. Buat banyak keluarga, pensiun adalah tumpuan kebutuhan rumah tangga, penentu ketenangan hidup, dan jaminan kesinambungan penghasilan waktu lanjut usia. Makanya, isu soal rapel, kenaikan, atau pencairan tambahan dana selalu langsung nyedot perhatian, apalagi kalau disampaikan pakai bahasa yang kedengeran resmi. Beberapa waktu terakhir, sosmed penuh banget sama video singkat, potongan narasi, dan pesan berantai yang bilang rapel gaji pensiunan 2025 bakal cair dan kenaikan pensiun udah ditetapkan dan bakal dibayarkan sekaligus. Ada pula yang dengan sangat yakin nyantumin tanggal tertentu. Penyebarannya cepat lewat grup WhatsApp, komunitas Facebook, forum pensiunan, dan platform video. Narasinya sering dibuat mirip laporan, pakai istilah resmi, ada yang bilang sudah disetujui, tinggal proses, pasti masuk paling lambat tanggal sekian. Wajar kalau banyak pensiunan mulai berharap, mulai ngitung-ngitung, nyusun rencana belanja, mau bayar cicilan, mikirin biaya obat atau pemeriksaan kesehatan, bahkan pengennya bantuin anak cucu atau selesaikan kewajiban keluarga, harapan itu manusiawi. Masalahnya muncul ketika harapan dibangun di atas informasi yang belum diputuskan secara resmi. Ketika tanggal yang disebut lewat dan rekening enggak berubah, kegelisahan muncul. Ada yang nanya, apakah pemerintah ingkar janji? Ada yang curiga, apakah dana ditahan? Ada yang ngerasa tertipu. Disinilah kita butuh ketenangan dan penjelasan yang benar. Dalam sistem pemerintahan, khususnya urusan pembayaran pensiun, segala perubahan nominal harus lewat jalur regulasi. Pensiun itu hak yang dibayar berdasarkan aturan.
Kalau aturannya belum ada, perubahan nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Pertanyaan kunci yang sering kelewat adalah simple. Apakah pernah ada pengumuman resmi pemerintah tentang rapel pensiun 2025? Apakah pernah ada regulasi baru yang secara eksplisit nyebut kenaikan pensiun pokok untuk 2025 dan mekanisme pembayarannya? Atau kabar yang dipercaya selama ini asalnya cuma dari video viral, potongan klip, atau pesan berantai? Banyak informasi kedengaran meyakinkan karena nyebut istilah APBN dan nama lembaga, tapi nggak menyertakan dasar hukum yang bisa ditelusuri. Karena isu ini makin ramai, akhirnya PT Taspen Persero angkat bicara dengan klarifikasi resmi. Penjelasan ini penting karena Taspen adalah lembaga pelaksana yang menjalankan pembayaran pensiun sesuai aturan. Dalam klarifikasinya, Taspen menegaskan bahwa sampai 20 Februari 2026 belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok, belum ada regulasi resmi tentang pembayaran rapel gaji pensiunan tahun 2025, dan belum ada dasar hukum untuk pencairan tambahan dana apapun. Penegasan ini bukan sekadar basa-basi formal, ini inti tata kelola negara. Tanpa dasar hukum, tidak boleh ada pembayaran tambahan. Penting dipahami, Taspen bukan pembuat kebijakan. Taspen bukan pihak yang menetapkan ada tidaknya kenaikan pensiun pokok atau rapel. Taspen adalah pelaksana. Artinya, Taspen bekerja berdasar peraturan dan instruksi resmi. Tanpa peraturan pemerintah, tanpa instruksi yang sah, Taspen tidak bisa dan tidak berwenang membayarkan rapel atau menaikkan nominal pensiun pokok. Bukan soal mau atau nggak mau, ini soal kewenangan dan kepatuhan pada hukum. Di sisi lain, banyak konten viral juga bikin salah paham soal angka rapel. Sering disebut angka besar seolah semua pensiunan bakal dapat jumlah sama. Ini kudu diluruskan. Sistem pensiun nggak pernah pakai pembagian rata. Besaran pensiun dipengaruhi golongan terakhir, masa kerja, pangkat, jabatan, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Jadi kalau suatu saat ada kebijakan yang menghitung rapel berdasarkan variabel-variabel tersebut, jumlahnya pasti berbeda antara satu pensiunan dan pensiunan lain. Karena itu klaim semua dapat sekian juta itu nggak punya dasar administratif. Biar nggak rancu, ada 3 istilah yang mesti jelas di kepala kita. Pertama, pensiun bulanan, ini pembayaran rutin yang udah berjalan lewat rekening bank yang didaftarkan. Kedua, kenaikan atau penyesuaian berjalan, ini adalah perubahan nominal yang bisa dilakukan kalau ada kebijakan sah yang mengaturnya dan berlaku sesuai ketentuan. Ketiga, rapel, ini pembayaran selisih yang muncul bila ada kebijakan yang berlaku surut sehingga terjadi kekurangan bayar pada bulan-bulan sebelumnya. Rapel bukan hal yang muncul otomatis. Rapel selalu tergantung pada aturan yang jelas, termasuk kapan kebijakan itu mulai berlaku dan cara menghitung selisihnya. Jadi kalau belum ada regulasi yang memerintahkan perubahan, ya nggak ada ruang legal buat rapel. Dan ketika belum ada keputusan pemerintah yang sah, lembaga pelaksana nggak bisa menjanjikan pencairan tambahan. Di titik ini beda antara informasi dan kebijakan jadi kelihatan jelas. Informasi bisa dibuat siapa aja. Kebijakan negara selalu punya dokumen yang bisa diperiksa. Sampai 20 FEB 2026, rujukan yang dipakai Taspen adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan pensiun. Selama belum ada revisi, penggantian, atau aturan baru yang resmi mengubah ketentuan dasar yang dipakai tetap itu. Ini yang sering nggak dijelasin di video viral. Padahal dalam sistem negara tanpa regulasi nggak ada pembayaran tambahan. Lalu gimana dampaknya di lapangan? Dampak terbesar dari informasi keliru bukan cuma soal uang, tapi soal ketenangan. Harapan yang dibangun dari kabar tak terverifikasi bisa ganggu batin, ngerusak rencana keuangan, bikin cemas, bahkan memicu cekcok keluarga. Gue nemu cerita orang yang susah tidur karena terus nunggu tambahan dana, ada yang bolak-balik cek saldo sampai stres, ada yang kecewa setengah mati saat tanggal yang dijanjikan lewat begitu aja. Makanya pengelolaan informasi itu bagian dari jaga kesehatan mental dan ketentraman keluarga. Untuk itu, Taspen mengimbau pensiunan buat cuma percaya informasi dari kanal resmi. Situs resmi Taspen, call center Taspen, media sosial resmi Taspen, serta pengumuman pemerintah. Informasi dari luar kanal ini wajib diverifikasi dulu sebelum dijadikan pegangan. Prinsip verifikasi ini penting karena banyak kabar dibuat meyakinkan. Tapi ketika ditanya dasar hukumnya ternyata nggak ada. Sekarang mari kita bahas fakta yang pasti dan menenangkan. Pensiun bulanan tetap dibayarkan lewat rekening bank yang terdaftar dengan proses otomatis atas kerja sama Taspen dan bank penyalur.
Kelancaran pembayaran sangat dipengaruhi oleh validitas data, SK pensiun, KTP, buku tabungan atau rekening yang aktif, dan data keluarga penerima manfaat harus selalu valid. Kalau ada perubahan alamat atau rekening, wajib dilaporkan supaya nggak bikin masalah administrasi. Untuk konsistensi, semua tenggat atau batas waktu di naskah ini diseragamkan pada 20 FEB 2026. Sering kejadian yang dikira ditahan sebenarnya masalah berasal dari data atau rekening bermasalah. Rekening tidak aktif, data tidak cocok, atau perubahan belum dilaporkan. Jadi langkah perlindungan paling nyata, jaga data tetap benar dan rekening tetap aktif sesuai yang terdaftar. Kalau ada perubahan, perbarui lewat jalur resmi biar proses penyaluran nggak terhambat. Selanjutnya ada bagian yang sering bikin bingung soal penyesuaian untuk 2026. Dalam naskah sumber yang jadi acuan pembahasan ini disebutkan bahwa untuk 2026, kenaikan pensiun disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja dengan kisaran umum antara 7–10% dari pensiun pokok. Tapi penting ditegaskan, ini bukan rapel 2025. Penyesuaian berjalan dan rapel beda. Rapel selalu terkait kebijakan yang berlaku surut. Penyesuaian berjalan mengikuti kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Jadi amanin prinsip, tunggu pengumuman resmi, periksa dasar hukum, dan jangan bikin kepastian dari narasi yang enggak bisa diverifikasi. Kalau nanti pemerintah tetapkan kebijakan baru, pasti diumumkan resmi dan jadi dasar bagi pelaksana untuk mengeksekusi. Sampai saat itu, klaim di luar kanal resmi mesti disikapi hati-hati. Selain itu, perlu juga ada peringatan tegas soal potensi penipuan. Isu rapel dan kenaikan sering dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab buat minta data atau biaya dengan dalih membantu pencairan. Pensiunan harus melindungi diri. Jangan kasih data sensitif ke pihak yang nggak jelas. Nomor identitas, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau informasi perbankan lainnya. Nggak ada mekanisme resmi yang minta biaya untuk percepat pencairan rapel, apalagi kalau dasar hukumnya belum ada. Kalau ada pihak ngatasnamakan lembaga dan minta itu ini, verifikasi dulu lewat kanal resmi. Jadi sampai 20 FEB 2026, kesimpulan yang bisa dipegang dengan tenang adalah belum ada keputusan resmi tentang rapel 2025. Belum ada regulasi resmi yang memerintahkan kenaikan pensiun pokok 2025. Klaim pencairan tambahan dana di luar pengumuman resmi perlu diwaspadai. Taspen adalah pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Tanpa aturan tidak ada kewenangan untuk membayar rapel atau menaikkan nominal pensiun pokok. Pada saat yang sama, pensiun bulanan tetap berjalan melalui mekanisme yang berlaku. Dan perlindungan terbaik adalah jaga data dan dokumen tetap valid, serta cek informasi hanya dari kanal resmi. Satu hal lagi yang mesti ditekankan, informasi itu berlapis-lapis. Ada berita yang murni rumor, ada yang setengah benar, ada yang manipulasi angka biar kedengaran sensasional. Jadi biasakan sikap skeptis yang sehat. Kalau suatu klaim terdengar terlalu enak buat jadi kenyataan, cek dasar hukumnya. Mana peraturannya, nomor berapa, siapa yang tanda tangan, di mana pengumumannya. Kalau nggak bisa nemu bukti resmi, jangan jadikan itu pegangan. Untuk langkah praktis yang bisa langsung dilakukan sekarang juga, pertama, cek data pensiun Anda, SK pensiun, KTP, buku tabungan atau rekening yang aktif, dan data keluarga penerima manfaat. Pastikan semuanya valid dan sesuai dengan yang terdaftar di sistem. Kedua, perbarui data kalau ada perubahan lewat jalur resmi yang disediakan. Ketiga, pantau kanal resmi Taspen dan pengumuman pemerintah. Catat pengumuman yang memuat dasar hukum dan instruksi pelaksanaan. Keempat, jangan kasih data pribadi ke pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan biaya. Kelima, bila ragu tanyakan langsung ke call center resmi atau kantor Taspen terdekat. Ingat juga bahwa kalau kebijakan baru benar-benar ditetapkan, proses administratif butuh waktu, verifikasi data, pemutakhiran sistem, sinkronisasi dengan bank penyalur, dan perhitungan jumlah rapel sesuai ketentuan. Itu semua memerlukan dokumen dan prosedur. Jadi klaim langsung otomatis cair besok, kerap kali nggak realistis kalau belum ada dasar hukum yang jelas. Di akhir cerita ini gue pengen ingetin, jangan biarkan hoaks dan narasi tanpa dasar mengubah tenang dan rencana keluarga. Ini bukan soal nggak boleh berharap, tapi soal mengelola harapan dengan informasi yang benar. Jagalah ketenangan, cek sumbernya, dan lindungi data diri. Semoga penjelasan ini membantu pensiunan menata rencana keuangan dengan aman, menjaga ketenangan keluarga,
dan menghindarkan dari jebakan penipuan. Semoga juga kesehatan, ketentraman, dan keberkahan selalu menyertai, serta setiap kebijakan resmi yang ditetapkan pemerintah bisa tersampaikan dengan jelas lewat saluran yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, untuk para pensiunan dan keluarga penerima manfaat, kalau ada yang masih ragu atau butuh konfirmasi, hubungi jalur resmi atau kantor terdekat. Jangan mudah percaya forwardan yang nyeret-nyeret nama lembaga tanpa bukti, dan tetap waspada terhadap pihak yang minta data pribadi dengan alasan apapun. Sekali lagi, semua tanggal yang kita pakai di pembahasan ini diseragamkan pada 20 FEB 2026 supaya nggak ada kebingungan. Tetap hati-hati, tetap tenang, dan semoga semuanya dipermudah. Saldo belum masuk, tetangga sudah cair duluan, tahan dulu, jangan panik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung di-skip ya, ini penting banget. Coba jujur deh, siapa di sini yang tiap buka aplikasi M-Banking jantungnya deg-degan? Siapa yang sebelum login tarik napas dulu karena takut lihat angka yang enggak sesuai harapan? Atau mungkin ada yang sempat kepikiran, loh kok tetangga saya sudah cair, saya kok belum? Bahkan sampai muncul pikiran, astaga, jangan-jangan dipotong, tenang dulu, duduk yang santai. Tarik napas pelan-pelan, jangan keburu curiga, jangan keburu emosi, jangan keburu menyimpulkan sebelum paham semuanya. Di video ini kita bakal bahas tuntas, pelan, runtut, lengkap tanpa dipotong-potong supaya nggak ada lagi salah paham soal kabar kenaikan gaji PNS dan rapel pensiun 2025 yang ramai dibicarakan menjelang 2026. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan masa pensiunnya penuh ketenangan. Karena yang kita bahas ini bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal rasa aman, soal kepastian hak setelah puluhan tahun mengabdi. Belakangan ini suasana memang lagi heboh. Di grup WhatsApp keluarga, grup pensiunan, grup RT, sampai obrolan di warung kopi dan media sosial, semua ramai ngomongin satu hal, rapel pensiun 2025. Ada yang bilang cair serentak, ada yang bilang dicicil, ada yang bilang dipotong, ada pula yang bilang nominalnya beda-beda karena ada permainan. Bahkan ada yang sudah pegang tanggal tertentu seolah-olah itu keputusan final, padahal sumbernya cuman katanya atau tangkapan layar tanpa penjelasan resmi. Disinilah kita harus hati-hati. Jangan gampang percaya screenshot yang belum jelas asalnya. Jangan langsung yakin pada video singkat yang narasinya terdengar resmi tapi nggak ada rilis tertulisnya. Karena satu kesalahan kecil dalam memahami kabar rapel bisa berdampak besar. Bukan cuma bikin suasana hati nggak tenang, tapi bisa mengganggu rencana belanja, rencana bayar obat, bayar tagihan, bahkan bisa membuka celah penipuan. Sekarang kita luruskan dulu dari dasarnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel? Rapel itu bukan bonus mendadak, bukan hadiah kejutan, bukan uang misterius yang tiba-tiba turun dari langit. Rapel itu selisih. Selisih antara perhitungan lama dengan perhitungan baru yang berlaku surut. Artinya begini, ketika ada penyesuaian gaji pensiun tahun 2025 yang secara aturan berlaku sejak waktu tertentu, tapi secara administratif baru bisa dibayarkan beberapa waktu kemudian, maka selisih antara nominal lama dan nominal baru untuk bulan-bulan sebelumnya itulah yang dibayarkan, itulah yang disebut rapel. Jadi rapel itu hak yang muncul karena ada penyesuaian perhitungan, bukan hadiah dadakan. Karena itu jangan dibayangkan semua orang akan menerima nominal yang sama. Perhitungannya berbeda-beda tergantung golongan terakhir waktu pensiun, masa kerja, status penerima, apakah pensiun sendiri, sebagai janda, duda, atau anak, serta komponen dasar lainnya yang memang berbeda tiap orang. Jadi kalau ada cerita seseorang dapat sejumlah tertentu, tidak tepat langsung menyimpulkan bahwa semua orang akan menerima jumlah yang sama. Perbedaan itu wajar dan sah karena memang berdasarkan data masing-masing. Lalu muncul pertanyaan yang sering bikin panas di grup. Kenapa tetangga saya sudah cair duluan? Indonesia itu luas, penerima pensiun itu jutaan, dan transaksi yang diproses jumlahnya sangat besar. Kalau semua dipaksa cair dalam waktu yang sama persis, sistem perbankan bisa kewalahan. Transfer massal dalam jumlah besar butuh pengaturan arus dana yang rapi supaya tidak mengganggu stabilitas sistem. Karena itu digunakan mekanisme distribusi bertahap. Bisa beda hari, beda jam, bahkan beda wilayah. Itu bukan berarti ada yang diistimewakan dan bukan berarti ada yang ditahan haknya. Itu soal teknis dan keamanan sistem. Dalam penjelasan yang beredar disebutkan acuan waktu 10 Februari 2026 sebagai titik penegasan kebijakan, dan dalam kerangka lain digunakan acuan 20 Februari 2026 agar tidak melenceng dari beragam kabar yang beredar. Intinya yang dikejar bukan sekadar cepat, tapi tepat dan aman.
Setiap rupiah yang disalurkan harus sampai ke pihak yang benar. Soal nominal yang berbeda-beda juga sering jadi bahan perbandingan, padahal struktur perhitungannya memang tidak sama. Golongan berbeda, masa kerja berbeda, status keluarga berbeda, komponen dasar berbeda, tentu hasil akhirnya berbeda. Ada yang dapat jutaan, ada yang belasan juta, ada yang mungkin lebih kecil. Itu bukan soal adil atau tidak, tapi soal ketentuan yang berlaku. Kalau ada potongan, periksa dulu rinciannya. Biasanya ada komponen legal seperti iuran tertentu atau penyesuaian yang memang sudah diatur. Kalau ada potongan yang tidak dikenal, jangan langsung panik dan menyebarkan tuduhan. Tanyakan ke kanal resmi supaya jelas. Bagian yang sering luput diperhatikan adalah verifikasi data. Banyak orang mengira kalau belum cair berarti ditahan atau dipotong, padahal seringkali masalahnya ada pada data. Bayangkan kalau satu digit nomor rekening tidak cocok, apakah sistem akan tetap mengirim? Tidak. Kalau nama di rekening berbeda dengan data penerima manfaat, sistem bisa menolak. Kalau rekening sudah tidak aktif, transfer bisa gagal. Sistem bisa menahan sementara bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan dana negara tidak salah kirim. Karena itu penting memastikan rekening aktif atas nama penerima manfaat dan setiap perubahan rekening dilaporkan lewat jalur resmi. Pemutakhiran data bukan hambatan, justru perlindungan. Status penerima manfaat juga mempengaruhi perhitungan. Pensiun sendiri, janda, duda, atau pensiun anak semuanya punya dasar perhitungan berbeda. Kalau ada perubahan status keluarga yang belum tercatat, proses bisa terhambat. Data golongan terakhir juga harus sesuai. Kadang ada ketidaksesuaian karena dokumen lama atau migrasi sistem. Itulah sebabnya pembaruan data penting. Dan perlu diingat, pemutakhiran data lewat jalur resmi pada umumnya tidak dipungut biaya. Kalau ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan uang, itu tanda bahaya. Soal penipuan ini tidak boleh dianggap sepele. Lembaga resmi tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kata sandi lewat pesan pribadi. Kalau ada yang mengaku petugas lalu meminta kode OTP, foto KTP, atau mengirim tautan mencurigakan dengan janji pencairan instan, itu modus lama. Biasanya mereka menciptakan rasa urgensi seolah-olah kalau tidak segera mengikuti instruksi, hak akan hangus. Jangan terpancing, jangan klik tautan aneh, jangan kirim data sensitif. Verifikasi lewat kanal resmi, situs resmi, atau kantor layanan resmi. Tenang itu kunci, panik itu celah bagi penipu. Dalam penyaluran bertahap kadang ada skema prioritas. Bukan karena ada yang lebih penting, tapi karena ada yang lebih rentan. Misalnya janda, duda, pensiunan usia lanjut, atau penerima dengan nominal kecil yang sangat tergantung pada manfaat tersebut. Tujuannya menjaga kesejahteraan mereka lebih dulu sambil sistem tetap stabil. Jadi kalau ada yang cair duluan, belum tentu karena perlakuan khusus, bisa jadi memang bagian dari skema teknis. Bagi banyak rumah tangga pensiunan, rapel bukan sekadar tambahan dana. Itu bisa jadi napas lega. Bisa dipakai untuk kebutuhan kesehatan, membeli obat rutin, pemeriksaan medis, melunasi cicilan, memperbaiki rumah, atau membantu cucu sekolah. Tapi tetap perlu dikelola dengan bijak. Utamakan kebutuhan pokok dan kesehatan, sisihkan untuk dana darurat, jangan habiskan dalam euforia. Karena tujuan penyesuaian itu menjaga daya beli agar tidak tergerus kenaikan harga kebutuhan. Kalau terjadi kasus khusus, misalnya nominal berbeda dari perkiraan atau ada keterlambatan, langkah pertama adalah periksa bukti penerimaan di aplikasi bank dan catat detailnya. Langkah kedua, hubungi kanal resmi lembaga pengelola atau bank terkait. Jangan buru-buru percaya pihak ketiga yang menawarkan solusi cepat dengan biaya tertentu. Jalur resmi ada untuk melindungi dan memberi klarifikasi. Sekarang mari kita simpulkan dengan tenang. Jangan panik ketika mendengar kabar rapel. Jangan langsung membandingkan nominal dengan orang lain. Jangan mudah percaya kabar tanpa sumber jelas. Rapel adalah selisih hak, bukan bonus misterius. Perhitungannya berbeda-beda sesuai data masing-masing. Penyalurannya bisa bertahap demi keamanan dan ketertiban sistem. Pemutakhiran data penting dan tidak dipungut biaya lewat jalur resmi. Lembaga resmi tidak pernah meminta OTP atau PIN. Dengan memahami semua ini secara utuh, bukan sepotong-sepotong, kita bisa lebih tenang menunggu proses berjalan.
Semoga setiap hak tersalurkan dengan lancar tanpa kendala. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, diberi umur panjang, dan masa pensiun penuh keberkahan, tetap terhubung dengan komunitas yang positif, saling menguatkan, bukan saling menakut-nakuti. Karena di masa pensiun, yang paling mahal bukan cuma uang, tapi rasa tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.